Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, baik itu ibadah puasa maupun ibadah salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa dan juga ibadah di malam hari di bulan Ramadan, pahala yang utama yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersegeralah mendapatkan ampunan Allah? Yang pertama adalah untuk kita mendapatkan syurga Allah perlu kita mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nabi di dalam hadis pernah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak berdosa, pasti berdosa. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adama innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian pasti bersalah baik siang ataupun malam. Pasti kita bersalah, baik itu salah kepada Allah maupun salah kepada manusia. Salah kepada Allah, kita lupa satu detik saja dari Allah Subhanahu wa taala sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena tugas manusia, Allah ciptakan manusia tujuannya satu, ibadah kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Satu detik saja kita melakukan perbuatan bukan dengan tujuan beribadah kepada Allah, kita sudah berdosa. Makanya kita harus bertaubat kepada Allah, istighfar terus. Jangankan kita di luar solat, di dalam solat pun kita salah. Dalam solat kita lupa dari Allah, pikiran kemana-mana padahal kita sedang menghadap kepada Allah, itu saja sudah berdosa. Makanya disunnahkan setelah kita salat, sunnahnya baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena harusnya di saat kita salat, dari sejak takbir sampai salam, pikiran kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kita melakukan dosa dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan sekarang di bulan Ramadan, Allah memberikan bonus besar-besaran atau penghapusan dosa besar-besaran. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, keyakinan akan datangnya hari kiamat, keyakinan akan benarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi Allah memberikan penghapusan dosa besar-besaran di bulan Ramadan. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi hampir semua ibadah di bulan Ramadan adalah menghapuskan dosa. Dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala karena dosa kita begitu banyak. Baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa dihapuskan dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Insya-Allah bablas semua. Semua yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni, asalkan dengan syarat imanan wahtisaban, kita lakukan dengan penuh keimanan, keyakinan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar, keyakinan akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas, tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa ikhlas karena Allah, kita salat tarawih ikhlas karena Allah, kita baca Quran ikhlas karena Allah, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun tidak akan diterima tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sekarang di bulan Ramadan karena pintu surga terbuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan. Di saat datang bulan Ramadan dibuka pintu surga. Maksudnya adalah peluang masuk surganya besar. Kenapa? Karena ampunan Allah, Allah berikan besar-besaran. Allah berikan besar-besaran kepada umat Islam, maka kita punya kesempatan yang banyak untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini dengan beribadah semaksimal mungkin. Jangan kita lepaskan kesempatan supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar dari bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya, falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh, dia tidak makan dan tidak minum selama bulan Ramadan. Jadi kita harus manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berikan besar-besaran selama bulan Ramadan. Bukti bahwa amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi kita setelah keluar dari bulan Ramadan akan menjadi lebih baik. Banyakin istighfar, banyakin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan kesempatan untuk sujud di hadapan Allah. Ayo sebut semua dosa kita kepada Allah, insyaallah Allah semua akan ampuni. Allah Maha Pengampun. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa akan diampuni kecuali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dosa yang enggak diampuni. Sebesar apapun dosa tersebut, selama itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Man kana alaihi li akhihi madlamah, siapa yang sudah pernah berbuat salah kepada saudaranya, falyatahallal minhu, maka hendaklah dia segera meminta maaf. Jadi harus kita manfaatkan kesempatan sebesar-besarnya. Sekarang di bulan Ramadan Allah ampuni dosa, dan kalau kita salah kepada manusia segera minta maaf, karena dosa kepada manusia tidak termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah diampuni dosa, insyaallah dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ikutkan setelah ampunan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, selalu berinfak, selalu mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik diam-diam ataupun terang-terangan. Fis sarra'i wad dharra, baik dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, dia selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh, yang bisa mengendalikan emosinya,
Kita berpuasa tujuannya adalah bisa mengendalikan emosi. Tujuannya adalah melatih diri kita untuk bisa mengendalikan nafsu dan emosi kita. Itu salah satu daripada tujuan ibadah puasa. Wal kadhiminal ghaidh. Mengendalikan emosi di sini adalah terutama kepada mereka yang kita sanggup untuk melampiaskan emosinya. Kalau orang yang kita nggak sanggup melampiaskan emosinya, maka bukan termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, man kadhama ghaidhahu, siapa yang mengendalikan emosinya, wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu, sementara dia sanggup untuk melampiaskan emosinya. Siapa yang meredam emosinya saat dia sanggup melampiaskannya, khayyarahullahu yaumal qiyamah minal hur ma syaa. Allah beri kesempatan dia memilih yang mana saja bidadari yang dia inginkan. Jadi kalau istri marah-marah, ya bapak tinggal ngomong, Bu, ibu marah-marah, saya punya kesempatan dapat bidadari. Kenapa? Karena siapa yang meredam emosinya saat dia sanggup melampiaskannya, maka Allah akan pilihkan kepadanya bidadari yang dia mau. Itu hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau istrinya marah, tinggal bilang saja, Bu, semakin marah maka semakin punya kesempatan saya mendapatkan bidadari di surga, ya. Jadi wal kadhiminal ghaidh, yang bisa meredam emosi itu adalah orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya kita enggak memaafkan siapapun. Siapa yang enggak mau memaafkan, Allah enggak akan maafkan dia. Allah Subhanahu wa taala menegur Abu Bakar Siddiq di saat dia tidak mau memaafkan kerabatnya sendiri. Dulu Aisyah pernah difitnah sampai Abu Bakar Siddiq bersumpah, demi Allah saya enggak akan membantu keluarga saya. Tapi Allah langsung tegur dalam Al-Quran, kalau engkau tidak maafkan, aku enggak akan maafkan. Jadi tidak ada kata tidak mau memaafkan. Siapa yang enggak memaafkan orang lain, maka dia tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang selalu berbuat yang terbaik kepada orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ciri orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan ampunan dan juga surga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan keburukan, melakukan perbuatan keji, kesalahan, zakarullah, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakarullah wastaghfaru lidzunubihim, segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa di saat mereka menyadari bahwa itu perbuatan dosa. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bahwa kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi kondisi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan kita memaafkan orang lain, dan kita meredam emosi kita, karena melampiaskan emosi itu justru memperbesar dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.